Urusan pribadi dari masyarakatnya juga diatur pada waktu itu. Kalau misalkan orang-orang Jepang itu pada waktu mau bikin rumah, nah rumahnya itu harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintahan shogunan pada waktu itu. Jadi bentuknya itu harus kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cash Channel. Apa yang ada di pikiran teman-teman kalau mendengar negara Jepang? Jepang itu adalah salah satu negara yang cukup maju, adalah negara maju di Asia saat ini. Dan ya ada banyak sekali budaya-budaya Jepang yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Dan yang paling terkenal itu ya tentu saja anime, Naruto, One Piece, dan sebagainya. Sesuatu yang menonjol dari Jepang itu adalah kerja keras mereka, etos kerja mereka yang tinggi, dan kedisiplinan mereka begitu. Siapa yang sangka bahwa Jepang yang kita kenal saat ini sebagai negara yang maju itu dulunya itu pernah mengalami masa isolasi. Jepang dulu pernah mengalami masa isolasi, yaitu ketika era Kesogunan Tokugawa atau disebut juga sebagai zaman Edo. Ketika itu orang-orang Jepang dilarang untuk pergi ke luar negeri. Dan orang luar negeri juga itu dilarang untuk masuk ke negara Jepang. Itu yang terjadi ketika itu. Sistem pemerintahan yang ada di Jepang itu kan sangat feodal sekali, di mana kaisar sebenarnya menjadi puncak pemimpin di pemerintah sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan begitu. Seharusnya begitu kan, tetapi pada faktanya peran kaisar itu sangat-sangat minim sekali di dalam pemerintahan. Kaisar itu tidak punya kekuasaan secara politik. Kaisar itu cuma berperan ketika ada acara-acara doang begitu, ketika ada acara seremonial secara formal saja. Nah, kemudian kekuasaan negara itu, kontrol terhadap negara itu sebagian besar dikuasai oleh kesogunan pada waktu itu. Dan itu adalah Kesogunan Tokugawa yang kemudian menerapkan pemerintahan sakuku ini, yang dimana kita tahu bahwa Kesogunan Tokugawa itu ya yang berkuasa selama 200 tahun lebih itu terkenal karena menerapkan sistem pemerintahan yang sangat diktator pada waktu itu. Mereka sangat diktator sekali. Ya contohnya saja ya, pemerintahan kesogunan pada waktu itu sangat membatasi mobilitas dari orang-orang Jepang. Untuk menghalangi orang-orang Jepang itu bisa kemudian memiliki hubungan dengan bangsa luar atau memiliki hubungan dengan orang-orang luar, itu mereka sampai merusak atau menghancurkan banyak sekali jembatan. Sampai segitunya kontrol yang dilakukan pemerintah. Bahkan nggak cuman itu, urusan pribadi dari masyarakatnya juga diatur pada waktu itu. Dimana kalau misalkan orang-orang Jepang itu pada waktu mau bikin rumah, nah rumahnya itu harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintahan shogunan pada waktu itu. Jadi bentuknya itu harus kayak bagaimana, itu harus ditentukan. Bentuknya harus begini, begitu. Dan kalau misalkan orang-orang Jepang juga pada waktu mau bikin kapal, itu juga harus sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi nggak boleh buat kapal yang terlalu gede. Mereka harus buat kapal yang kecil-kecil begitu. Karena ditakutkan kalau misalkan buat kapal yang gede itu ditakutkan akan digunakan untuk memberontak kepada kesogunan pada waktu. Jadi nggak dikasih itu kalau mau buat kapal yang gede. Buatnya yang kecil-kecil aja lah begitu. Seperti itu, jadi sampai segitunya. Bahkan gaya rambut juga itu diatur sama pemerintahan kesogunan pada waktu itu. Ya pantas saja ya kalau kita lihat di game-game jadul itu kan rambutnya itu kayak modelnya itu kayak nggak ada di tengah itu, terus di sampingnya ada, terus itu rata-rata sama semua itu model rambutnya pakai begitu. Oh ternyata memang diatur pada waktu itu. Ya dengan aturan dan kontrol seketat ini dari pemerintahan, sehingga kemudian apabila ada masyarakat Jepang, ada orang Jepang yang mencoba melanggar aturan dari aturan tersebut, maka itu akan langsung dieksekusi. Dan eksekusi pada waktu itu menjadi hal yang biasa. Itulah konsekuensi dari aturan yang terlalu ketat itu. Ya, semakin ketat aturan, semakin banyak juga yang kemudian akan kena sanksi, akan kena hukuman. Eksekusi mati dari para kriminal pada waktu itu adalah suatu hal yang biasa terjadi. Bahkan untuk kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan ringan itu juga mendapatkan hukuman yang berat tentu saja. Nah ini yang kemudian lahir, konsep ini dinamakan sebagai konsep Hane Tatemae. Correct me if I'm wrong ya. Konsep ini menerangkan ekspresi luar orang Jepang itu berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya itu. Kita harus tetap ceria, walaupun di dalam inside, di dalam diri kita itu pedih, itu sakit itu. Nah itu yang kemudian
menjadi kebudayaan orang-orang Jepang. Dan ini terlihat sampai sekarang. Ini kalau kita lihat orang Jepang itu kan kayak ya hai arigato gozaimasu gitu. Ekspresinya senang tapi mereka menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Dan ini lahir karena mereka takut itu akan dihukum. Jadi ini menumbuhkan rasa responsibility atau rasa tanggung jawab antar sesama keluarga itu untuk menjaga keluarga mereka dari mara bahaya begitu. Jepang pada waktu itu karena dia mengisolasi diri, mereka mestinya itu teknologi mereka itu tertinggal dengan negara-negara yang lain. Akan tetapi pemikiran semacam itu salah. Karena ketika itu teknologi di Jepang itu nggak jauh beda dengan teknologi yang ada di Barat pada waktu itu. Kemajuan teknologi di era tersebut sebelum 1700-an itu ya gitu-gitu aja gitu, nggak terlalu signifikan perbedaannya. Nah kemudian perbedaan teknologi itu kemudian mencapai gap yang cukup jauh itu ketika bangsa Eropa kemudian melakukan revolusi industri pada waktu itu dan terjadi era Renaissance di Eropa. Baru itu kemudian terjadi perbedaan teknologi yang luar biasa pada waktu itu antara bangsa Eropa dan juga bangsa-bangsa yang lain. Senjata yang digunakan ya palingan cuma pedang. Perbedaan jauh kemudian mulai terlihat ketika Eropa sudah bisa menciptakan senjata api di era revolusi industri. Ketika senjata api kemudian berhasil diciptakan oleh orang-orang Eropa, nah disitulah menangnya orang-orang Eropa pada waktu itu dan mulai melakukan penjelajahan, melakukan ekspedisi ke seluruh dunia. Yang sebenarnya tendensi awal dari orang-orang Eropa untuk melakukan penjelajahan itu sebenarnya adalah untuk melakukan perdagangan awalnya, tetapi lama-kelamaan ya malah melakukan kolonialisasi di situ. Dan kemudian ketika bangsa Eropa kemudian sudah berhasil menciptakan teknologi yang luar biasa itu, bangsa Jepang kemudian pada waktu itu mulai berpikir. Karena ketika kapal laut Eropa kemudian tiba di Jepang pada waktu itu, orang-orang Jepang ketika melihat kapal itu mereka terkagum-kagum dan juga kaget. Sekaligus mereka merasa terancam gitu. Ini kok mereka punya kapal yang bagus banget itu kapalnya dan senjata-senjatanya itu kok bisa begitu ya. Ini canggih banget ini. Nah, itu yang ada di pikiran Jepang pada waktu itu. Sehingga orang-orang Jepang kemudian mulai tobat ini, mereka mulai coba memaksa lah begitu untuk kemudian dilakukan restorasi. Kita harus keluar ini, mau nggak mau kita harus keluar ini, kita sudah tertinggal ini. Coba lo lihat tuh kapal-kapal Eropa itu bagus banget itu dengan senjata-senjatanya yang juga sangat canggih. Ini kita kalau begini-begini terus gimana ini? Nah ini yang kemudian melahirkan terjadinya pemberontakan, terjadinya restorasi dan mencoba menggulingkan kesogunan pada waktu itu. Orang-orang Eropa itu ketika datang ke Jepang itu mereka itu kayak nggak usah nolep yuk bangsa Eldia, bangsa Jepang maksudnya. Bukalah perdagangan dengan kami gitu. Nah, kesel begitu. Jepang ini kok nggak mau buka diri ini. Orang-orang Jepang pada waktu itu kemudian mulai membaca buku-buku kuno yang ditulis oleh orang-orang Jepang di masa lampau. Mereka melihat itu, mereka membaca itu, dan apa yang mereka baca itu membuat mereka sadar kalau bangsa mereka itu adalah bangsa yang spesial. Kenapa spesial? Karena kaisar mereka aja keturunan dewa begitu. Ketika awal pendirian dari kekaisaran Jepang itu, mereka mendapatkan pengaruh dari Tiongkok, yaitu ajaran Konfusianisme. Ajaran ini menekankan pada loyalitas. Karena udah mempelajari teks-teks kuno itu, orang-orang Jepang itu mulai menyebarkan paham kalau Jepang itu adalah negara yang superpower. Mereka adalah bangsa yang superpower. Lebih unggul dari bangsa yang lain karena mereka adalah keturunan dewa Amaterasu. Dan kesogunan nggak sah pada waktu itu. Yang seharusnya memerintah adalah kaisar. Jadi ada banyak buku-buku yang menghadirkan pemikiran nasionalisme dan nativisme semacam ini pada waktu itu. Yang semakin memperkuat rasa cinta tanah air dan secara jangka panjang itu bisa membentuk keyakinan orang-orang Jepang tentang superioritas bangsa mereka. Ya karena kita adalah keturunan dewa, kita adalah bangsa yang spesial, maka ini nggak boleh nih kalau misalkan ada bangsa lain yang mencoba melakukan kolonialisasi terhadap bangsa kita. Pemerintahan Kesogoran Tokugawa pada saat itu nggak sejalan dengan keinginan dari sebagian masyarakatnya itu untuk kemudian membuka diri. Nah ini yang kemudian membuat beberapa masyarakat itu, beberapa kelompok masyarakat itu semakin
ingin mendesak supaya Keshogunan Tokugawa ini diturunkan. Ini semakin diperparah kemudian ketika Inggris mulai menjajah India pada tahun 1839. Selanjutnya, Cina yang merupakan negara yang ditakuti oleh atau dikhawatirkan oleh Jepang itu juga kalah pada waktu itu di Perang Candu pada tahun 1839 sampai dengan 1842. Ini membuat Jepang itu semakin merasa terancam ini. Ya, kondisi ancamannya itu semakin nyata pada waktu itu melihat kekalahan dari sesama negara Asia. Nah, akhirnya ini kemudian mendorong beberapa kelompok masyarakat Jepang itu untuk kita gulingkan saja ini Keshogunan ini, begitu. Kalau nggak mau buka diri. Nah, karena terus-terusan didesak pada waktu itu, terutama dengan datangnya kapal perang Amerika ke Jepang pada waktu itu, akhirnya Bakufu membuat kesepakatan dan lahirlah kerjasama antara Jepang dan juga Amerika Serikat pada waktu itu. Nah, kemudian dari situ mulai dibukalah beberapa pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jepang, dibuka pada waktu itu. Nah, karena adanya kerjasama ini, membuat kepercayaan beberapa kalangan masyarakat Jepang kepada Keshogunan Tokugawa itu kemudian mulai menurun. Mereka mendorong restorasi. Nah, gerakan perlawanan terhadap Keshogunan Tokugawa ini sebagian besar itu berasal dari Tozama Daimyo atau keluarga Tozama tadi yang memang dari dulu sudah memusuhi dari klan Tokugawa, begitu. Salah satu aktivis anti-asing pada saat itu yaitu bernama Shoshu, yang merupakan oposisi dari Bakufu atau lawan dari Keshogunan Tokugawa pada waktu itu, melakukan beberapa serangan ke kapal Eropa yang berlabuh, dan ini dilakukan untuk mencegah Jepang dijadikan negara koloni oleh negara-negara Eropa pada waktu itu. Dan akibat dari lahirnya paham nasionalisme yang tadi itu, yang membuat Jepang itu nggak sudi begitu untuk kemudian kolonialisasi karena mereka itu adalah bangsa yang superior. Masa mereka mau dijajah oleh bangsa lain? Mereka nggak mau kan kayak begitu. Chosu itu kemudian mulai mendesak untuk Bakufu itu ya untuk digulingkan dan digantikan dengan kaisar. Nah, pada waktu itu kemudian terjadilah bentrok ataupun peperangan antara kubu Chosu yang merupakan oposisi, yang sebagian besar anggotanya itu adalah dari klan Tozuma tadi, itu kemudian bentrok dengan pemerintahan Keshogunan pada waktu itu. Fight begitu, battle pada waktu itu. Yang kemudian dimenangkan oleh kubu Chosu, yang kemudian Bakufu pada saat itu dikalahkan. Kenapa Bakufu kalah pada saat itu? Oh, ternyata salah satu penyebabnya adalah ada salah satu klan keluarga yang sebelumnya itu berada di kubu Keshogunan Tokugawa pada waktu itu, yaitu klan Satsuma, membelot dari Keshogunan Tokugawa dan kemudian memberikan pasokan senjata yang sangat banyak kepada Chosu. Shogun Tokugawa pada saat itu yang berkuasa adalah Tokugawa Yoshinobu, itu kemudian akhirnya menyerah pada waktu itu tahun 1837 dan menawarkan untuk menyerahkan kekuasaannya itu secara damai kepada Kaisar Meiji. Namun kubu yang radikal itu udah terlanjur melayangkan serangan ke Kyoto dan melakukan perebutan kekuasaan dengan cara kekerasan. Lalu dikeluarkanlah dekret untuk memulihkan kekuasaan kekaisaran pada waktu itu. Ketika kekaisaran Meiji ini berkuasa pada waktu itu, ya memang ini menandai bahwa era modernisasi di Jepang dari sebelumnya tradisional kemudian menjadi negara modern. Dari yang sebelumnya Jepang itu sebagai negara agraris, kebanyakan masyarakatnya itu bekerja sebagai petani, itu kemudian beralih ke industri begitu. Tetapi karena pengaruh yang tadi, yaitu paham tentang nasionalisme yang menganggap bahwa negara mereka itu adalah negara yang paling hebat, negara yang superior, ini mendorong mereka itu kemudian untuk melakukan invasi ke negara-negara lain. Ini kemudian dimulai dari negara Tiongkok. Ya, mereka ini sasaran pertama mereka karena itu tetangga terdekat mereka. Dan sampai pada akhirnya Jepang itu sampai di Indonesia. Dan kemudian Indonesia dijajah oleh Jepang. Itu berangkat dari pemikiran Jepang itu tentang bahwa negara mereka itu adalah negara yang superior, adalah orang-orang dari keturunan dewa begitu. Terlepas dari kekerasan dan juga kesadisan yang dilakukan oleh para tentara Jepang pada waktu itu, tapi ini kemudian sukses membuat Jepang itu menjadi salah satu negara yang ditakuti oleh bangsa-bangsa barat dan bisa disejajarkan dengan negara-negara Eropa. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.